Shalom. Shalom. Sekian lama, hampir 5 bulan ini saya baru menginjakkan kaki kembali di gereja ini dan puji Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bisa melihat wajah-wajah penuh sukacita karena Tuhan senantiasa ada bagi kita. Amin. Haleluya. Kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang yang selalu dilindungi. Kita adalah orang yang selalu mendapatkan kasih setia Tuhan. Dan rahmat-Nya selalu baru dan setianya selalu ada bagi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Berkati, dilindungi
dalam pujian ini Tuhan. Ini adalah bagian kami. Kami orang yang diberkati. Anak cucu pun sampai ke 1000 generasi pun Tuhan memberkati kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, dicoba ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Bapak Penggembala, kita ibadah pagi hari ini. Tuhan memberikan waktu buat kami. Engkau memberikan kesempatan buat kami. Dan Engkau memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Selama ini Tuhan, sidang jemaat Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan kami. Dan pada pagi hari Tuhan, luar biasanya Kau beri peluang bagi kami. Kami bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami dalam tangan penyertaan-Mu Bapa. Jika selama ini banyak dosa dan salah kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Engkau mati di kayu salib, berkorban buat kami, rela menyerahkan kehidupan-Mu Tuhan bagi kami untuk menebus salah dosa kami yang kami perbuat pelanggaran selama ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, menyuci, menguduskan, layakkan kami, layakkan hamba-hamba-Mu, layakkan sidang jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing akan menikmati yaitu suasana indah pada pagi hari ini. Kami mau ingin sukacita di dalam Engkau Tuhan. Damai sejahtera-Mu hadir dalam hidup kami, hadir tempat ini, hadir rumah tangga kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, layakkan kami semua, biar kami lebih dan lebih untuk meninggi-ninggikan Engkau Tuhan. Layakkan kami semua, biar kami berada dalam hadirat Tuhan, dalam pengurapan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang manggil bagian pada pagi hari ini, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang duduk baik pun di rumah maupun di ruangan ini, kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya hanya kami serahkan di dalam naungan-Mu, serahkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami yakin dan percaya kami tidak
izinkan kuasa kegelapan mau mencuri damai sejahtera kami, mencuri sukacita kami pada pagi hari. Kami bersama-sama dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, kami usirkan kuasa kegelapan supaya hidup kami diterangi, hidup kami menjadi garam terang dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memuji-muji Engkau dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kembali, diberkati, dilindungi. Mari berkati diri kita, berkati anak cucu kita, baik yang ada di rumah saat ini ataupun seluruh keluarga kita. Bawa mereka dalam doa, dalam hari dan keseharian kita. Sebab inilah yang dikehendaki Allah untuk kita. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segala dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Karena alasanku untuk menyediakan
Bapak Ibu, saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan buat kami. Pagi ini Tuhan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami yang ada di tempat ini menyerahkan persembahan kami. Biar persembahan ini Tuhan dapat berbuah bagi nama-Mu Tuhan. Dapat kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Pengabaran Injil-Mu Tuhan di tempat ini. Tangan-tangan yang telah memberi, beri Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Sementara pundi-pundi diedarkan, ku mau cinta Yesus, kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kembali mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, saya serahkan kepada hamba-Nya. Aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian dengan segenap hati bagi Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba,
pujian kami berkata Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua adalah karena penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami kuat pada saat hari ini, kami dimampukan untuk bisa beribadah, baik di gereja maupun rumah pada saat hari ini. Ini adalah karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Allah yang begitu luar biasa. Di tengah keterbatasan kami pada saat hari ini mencari Tuhan. Tapi kami akan percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Ketika pujian kami naikkan bagi Tuhan, sembah kami naikkan bagi Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami pada hari ini kurangan sukacita, diberikan sukacita baru daripada Tuhan. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, setiap kami yang datang dengan segenap hati kami kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kami bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan meluati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yang akan kami dengarkan. Akan memberkati kami, menjadi pedoman kehidupan kami dalam setiap langkah kami bersama dengan Tuhan. Kami siap belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kita Bapak Tuhan, hari ini luar biasa. Kita sudah memasuki akhir bulan Juli dan minggu depan kita akan memasuki Agustus, bulan yang baru. Hampir setengah tahun kita beribadah berpisah, ada yang di rumah, ada yang di gereja. Tapi saya percaya kalau tujuan kita mencari Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, tetapi ketika hati kita berpaut dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Mari pada hari ini saya beri tema kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup positif karena beriman. Hidup positif karena beriman. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, pada saat hari ini saya percaya ada beberapa orang yang ketika ia mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup, ya, ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang menyalahkan orang lain, ya. Tapi sebenarnya adalah melewati persoalan pergumulan hidup. Ketika respon kita positif, ketika respon kita benar dalam menghadapi persoalan pergumulan, pasti kita akan berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Saudaraku Yesus Kristus di dalam Tuhan. Dan pada saat hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita. Bilangan 13 ayat 27 sampai yang ke-31. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan duduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyeberang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ketika bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan, di situ sebelum mereka bertempur, Musa mengutus 12 pengintai. Saudara Kristus, ketika 40 hari selesai mengintai, mereka kembali kepada Musa melaporkan hasil dari pengintaian mereka. Sayangnya, 10 orang pada saat itu pesimis, berkata hal-hal yang melemahkan. Bahkan tidak cuma melemahkan, saudaraku, bisa baca di ayat selanjutnya, di situ ayat 32,
di situ mereka menambah-nambahkan ceritanya gitu ya, mengabarkan berita busuk atau berita bohong, sehingga itu membuat bangsa Israel semakin takut untuk maju berperang. Tetapi ada dua orang yang luar biasa, anak muda, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata, kita harus maju, kita harus berani, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Saudaraku dalam Kristus, di dalam Tuhan, pada saat hari ini, di tengah pandemi, persoalan yang begitu luar biasa, di dalam kehidupan kita, saya percaya tidak hanya sakit penyakit, tetapi pergumulan hidup di dalam kehidupan. Saat hari ini melewati firman Tuhan, mungkin begitu banyak perkataan-perkataan yang melemahkan kita untuk kita maju dalam Tuhan. Mungkin begitu banyak perkataan-perkataan di dalam pekerjaan kita yang mungkin orang meremehkan kita, bahkan menjatuhkan kita, bahkan menjelekkan kita. Tetapi apa saudara, kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, kita harus tetap maju ke depan. Kita harus maju berperang, kita harus maju di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau kita mendengarkan ke-10 orang tersebut, saya yakin percaya, kita tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah memperoleh tanah perjanjian. Tetapi apa? Kalau kita punya semangat di dalam Tuhan, kalau kita punya tekad yang kuat di dalam Tuhan, kita pasti mampu maju, menang di dalam Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita miliki di dalam Tuhan adalah milikilah semangat yang menyala. Milikilah semangat yang menyala di dalam Tuhan. Yosua dan Kaleb membuktikan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mudah mungkin bagi Tuhan. Karena kenapa? Sebelum itu pun mereka biasa. Mereka di padang gurun diberi makan. Ketika mereka kedinginan diberi api yang begitu hangat sehingga mereka tidak kedinginan. Ketika mereka kehujanan diberi perlindungan daripada Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus di dalam Tuhan. Pada saat hari ini begitu banyak orang-orang yang meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu banyak orang-orang yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa? Tuhan, mengapa? Saudara Kristus, ketika itu terjadi dalam Tuhan, jangan itu mematahkan semangat kita. Jangan kita menjadi pribadi yang bersungut-sungut di dalam Tuhan. Contohnya bangsa Israel pada saat ini di dalam benar firman Tuhan. Kita lihat di ayat ke-1 pasal 14 ayat pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka mengeluh, bahkan mereka menyalahkan pemimpin-pemimpin mereka, bahkan mereka menyalahkan Musa yang pada saat itu membawa mereka keluar. Saudaraku Yesus Kristus, jangan kita salahkan keadaan di sekitar kita, tapi kita harus berkata, ini diizinkan Tuhan agar saya menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, agar saya menjadi orang yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Ayub tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Ayub tidak akan mungkin dicatat dalam Alkitab kalau hidupnya tidak luar biasa. Tetapi dalam firman Tuhan mencatat, Ayub memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Ia memiliki semangat di dalam Tuhan. Meskipun apa saudaraku, seluruh ternaknya habis dicuri orang. Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, sahabatnya meninggalkan dia. Tapi apa? Dia tetap tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara Kristus, pada saat hari ini, di tengah situasi yang begitu berat, di tengah situasi yang sulit untuk kita, bagi yang guru susah ngajar karena belum bisa berjumpa dengan muridnya. Mungkin kelihatannya guru-guru ini santai, libur gitu ya. Tapi pun saya juga mengalami saudara, karena saya guru. Tiap hari itu bikin tugas terus, bikin video. Sekarang daring ya sebutannya, online pembelajarannya. Malah lebih rumit daripada yang turun ke sekolah sebenarnya. Karena guru dituntut untuk bikin tugas-tugas online. Kalau mungkin saya mungkin bisa mengikuti. Tetapi kalau guru yang sudah usia 50 tahun, aduh
Saking percaya, itu garuk-garuk kepala saudaraku. Iya, garuk-garuk kepala. Karena memang situasi yang sulit pada saat hari. Tetapi apa saudaraku, hal yang positifnya adalah bisa selalu berkumpul dengan keluarga. Di tengah pandemi ini adalah hal yang paling luar biasa adalah bisa berkumpul dengan keluarga. Yang biasanya suami mungkin selalu sibuk di kantor, istri mungkin sibuk gitu ya, nggak dari di sekolah terus. Sekarang bisa berkumpul bersama dengan anak-anaknya, bisa punya waktu lebih, bisa punya waktu untuk berdoa bersama di dalam Tuhan. Saudaraku Kristus, di dalam persoalan apapun tentunya ada hal yang positif Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita lihat satu ayat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini untuk meneguhkan, untuk kita memiliki semangat yang menyala di dalam Tuhan. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 58. Seperti tema kita di depan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap teguh, kata firman Tuhan, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara Kristus, pada saat hari ini ketika kita tetap bersekutu dalam Tuhan, ketika kita tetap mencari Tuhan, tidak akan sia-sia, dikatakan firman Tuhan. Kalau orang yang malas, kalau orang yang tidak mau mencari Tuhan, yang berkata, untuk apa beribadah? Saya tidak ada gunanya. Mending saya kerja, mumpung hari libur, mumpung hari corona ini, lebih baik saya berada di hutan, saya sakalepah nyedot dosa buli. Saudaraku dalam Yesus Kristus, itu bukan orang yang giat dalam Tuhan. Itu akan mengalami kesia-siaan, kata firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma, dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu yang nyala-nyala di dalam Tuhan. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kalau orang yang bersemangat, kata firman Tuhan, dia tidak akan sakit. Semangat itu adalah hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya percaya dokter, pasti dia akan berkata banyak-banyak refreshing, banyak-banyak melakukan hal yang positif. Karena itu adalah salah satu obat untuk kita bisa mengalahkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Kristus, suatu ketika ada seorang malaikat, dia mengutus seseorang yang dikatakan sebagai pencabut nyawa. Lalu malaikat itu mencabut nyawa, kamu pergi ke kota ini, kamu harus mengambil nyawa orang di kota itu 30 orang. Baik, kata sang pencabut nyawa, baik malaikat, saya akan pergi ke kota itu untuk mencabut nyawa mereka sebanyak 30 orang. Tetapi saudaraku, ketika sang pencabut nyawa datang ke kota itu, yang mati itu 1000 orang. Lalu bertanyalah si malaikat kepada sang pencabut nyawa, kenapa kok bisa mati banyak? Padahal saya bilang cuma mati 30 orang, tetapi kok bisa 1000? Lalu kata sang pencabut nyawa tersebut, saya bunuh cuma 30 orang. Terus yang selanjutnya itu mati karena ketakutan, mati karena khawatir, mati karena ketakutan, oleh rasa takut mereka, lalu mereka mati. Saudara Kristus, tujuan iblis adalah melemahkan iman kita. Tujuan iblis adalah membuat kita takut, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang takut, sehingga mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini banyak orang yang mati karena ia takut, saudara. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dalam firman Tuhan, yaitu milikilah respon yang positif. Milikilah respon yang positif. Kita lihat
dalam ayat kebenaran firman yang Tuhan yang tadi, Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pokoknya yang kedua adalah miliki respon yang positif. Dikatakan di situ, kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Hari-hari ini banyak orang-orang yang tidak bijak di dalam Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang tidak bijak. Artinya apa saudara? Suka memberikan kabar hoax. Suka memberikan kabar-kabar yang mengkhawatirkan, yang melemahkan. Belum tentu itu kabar yang benar. Bukan yang memberikan kabar yang menentukan seperti Kaleb. Tetapi memberikan kabar hoax, kabar yang tidak benar. Dan hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu saudaraku dalam Kristus pada saat hari ini, respon yang positif adalah kita harus memberikan kabar damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Inilah tugas kita sebagai orang-orang yang bersandar dengan Tuhan. Dari kehidupan kita, orang percaya harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Milikilah respon yang positif, respon yang benar. Respon yang benar itu seperti apa? Tidak panik dengan situasi. Tidak putus asa dengan persoalan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tidak cepat marah. Mampu mengontrol emosi. Ini adalah respon yang positif ketika menghadapi persoalan dan pergumulan. Tidak cepat emosi, tidak cepat naik darah. Bangsa-bangsa pada saat itu, bangsa-bangsa Israel marah sama Musa, sama Harun, sama Kaleb, sama Yosua. Bahkan kalau kita baca seterusnya ayat situ, mereka tuh mau melempari mereka, memimpin mereka tuh dengan batu, saking marahnya mereka sama memimpin mereka. Tetapi dikatakan firman Tuhan, Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Tetap optimis, tetap memiliki respon yang positif. Saudaraku Yesus Kristus, pada saat hari ini kita saking percaya ketika kita menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup kita, milikilah respon yang benar, respon yang positif. Bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain, tetapi kita mengambil suatu tindakan percaya kepada Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, Yusuf tidak akan menjadi orang yang luar biasa kalau dia tidak memiliki respon yang positif. Ia dijual oleh saudaranya. Ia menjadi budak di rumah Potifar. Ia difitnah. Ia dipenjara. Bahkan ia dilupakan oleh orang-orang yang ia bantu dalam penjara. Tapi apa saudara? Ketika akhir ceritanya, ketika ia berjumpa dengan saudara-saudaranya, ia memeluk mereka. Ia berkata, ini semua terjadi. Ini semua menimpaku adalah seizin Tuhan untuk melakukan bangsaku bagi bangsaku. Saudaraku Yesus Kristus di dalam Tuhan. Ini adalah salah satu bukti contoh luar biasa tokoh Alkitab bahwa Tuhan melakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saya percaya kita tidak pernah mengalami hal yang mungkin sama seperti Yusuf. Mungkin kita salah satu aja mungkin ya. Tapi saya percaya, kita percaya pada saat hari yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Milikilah respon yang benar, milikilah cara yang benar. Minta pertolongan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Jangan bergantung pada pendirian kita sendiri, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Jangan kita menyerah, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Ambil tindakan yang benar, ambil respon yang positif. Yang ketiga, yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan. Milikilah iman dan pengharapan. Memiliki iman dan pengharapan. Mari kita lihat di ayat yang 6-10, pasal 14, ayat 6 dan 10, Bilangan 14, ayat 6 dan 10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin
Yepunen, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan memberikan kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dikatakan firman Tuhan, milikilah iman dan pengharapan di situasi yang sulit, di situasi yang mendesak, di situasi yang mungkin berat pada kita, tetap miliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara Kristus, di dalam Tuhan, apapun yang menjadi problem kita, apapun menjadi persoalan kita, tetap percaya Tuhan bekerja di dalamnya. Orang yang memiliki iman dan pengharapan adalah orang yang bisa bersyukur di tengah tantangan hidup. Orang yang bisa bersyukur di tengah tantangan hidup. Bukan seperti bangsa Israel tadi yang saya bilang. Mereka menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka mau melemparkan batu kepada para pemimpin mereka. Bahkan kepada Yosua dan Kaleb. Saudara Kristus, dalam firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman dan pengharapan adalah tidak pernah berhenti mengucap syukur pada Tuhan. Di tengah pergumulan. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku mengingat kamu. Paulus dalam situasi di dalam penjara dikatakan firman Tuhan. Ia berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat kamu. Saudara Kristus, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berkata, Tuhan kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Di tengah persoalan pergumulan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam situasi terjepit, makin solid di dalam keluarga kita. Makin mempererat hubungan di dalam keluarga kita. Dalam keadaan sukar, makin berakar, makin kuat di dalam Tuhan. Bukan menjadi orang yang cerai-berai. Bukan menjadi orang yang lemah, bukan menjadi orang yang tidak memiliki pengharapan. Tapi kita menjadi pribadi yang berakar, kuat di dalam Tuhan. Milikilah pondasi yang kuat. Bukan pondasi di atas pasir, tetapi di atas batu. Firman Tuhan berkata, demikian, milikilah pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan kemarin berkata ketika pemberkatan pernikahan, itu ya, gereja, bangunan itu harus memiliki pondasi yang kuat. Sebagus-bagusnya bangunan yang di atasnya, plafonnya, atapnya, dindingnya, tetapi kalau memiliki pondasi yang rapuh, yang tidak kuat, ia akan hancur. Sama halnya kehidupan kita dalam Tuhan. Milikilah pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Pondasi dalam firman Tuhan. Tidak hanya ketika di gereja, tetapi ketika kita berada di rumah, kita tetap mencari Tuhan. Saudaraku dan Kristus, membuktikan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kesetiaan kita. Kesetiaan kita, itulah yang paling penting. Percuma kalau berkhotbah seperti saya, percuma kalau melayani seperti saya, percuma kita ke gereja, tetapi kalau kehidupan kita tidak setia, dengan pasangan kita pun tidak kita setia. Saking percaya, itu membuktikan kita tidak bisa setia dengan Tuhan. Saudara Kristus di dalam Tuhan, milikilah iman, milikilah pengharapan selalu di dalam Tuhan. Sebab orang percaya, ketika ia memiliki iman dan pengharapan, ia semakin bijaksana ketika ia menghadapi persoalan. Ia tahu apa yang ia harus lakukan. Ia tahu baik dan buruk.
agar iman dan pengharapan kita selalu kuat dalam Tuhan. Setialah dalam pembacaan kita dalam firman Tuhan. Setialah dalam berdoa kita kepada Tuhan. Setialah dalam penyembahan kita di dalam Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita ketika kita datang mencari Tuhan. Paulus dan Silas ketika mereka datang mencari Tuhan, menyembah Tuhan, penjara pun rubuh. Bangsa Israel ketika mereka menghadapi bangsa Yeriko, tembok yang begitu kuat. Ketika mereka datang menyembah Tuhan, ketika mereka datang mencari Tuhan, tembok itu roboh. Bangsa Israel, ketika mereka melewati laut di berau, tapi ketika Musa datang menyembah Tuhan, mengangkat tongkatnya, laut berau pun terbuka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab Tuhan yang dulu sama dengan Tuhan yang sekarang. Yang menentukan adalah apakah kita masih memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Saya undang teman-teman pemain musik, singer, song leader pada saat hari kita datang kepada Tuhan, Saudara Kristus dalam Tuhan. Melewati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini mengajarkan agar kehidupan kita selalu percaya, selalu berserah kepada Tuhan. Milikilah semangat yang menyala di dalam Tuhan. Tidak mudah patah semangat. Ketika kita tidak bersemangat, di situ iblis bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, iblis akan masuk dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah milikilah respon yang positif ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan. Jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menyalahkan orang lain. Tetapi kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Yang ketiga adalah miliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku dekat, menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkasa perbuatanmu. Haleluya. Saudara kita bangkit berdiri pada saat hari ini kepada Tuhan. Pujian segenap hati kita. Oh, haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku.
satu jelas kau penghiburku saat ku lemah kau tulangku. Sama-sama katakan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil jika kehidupan kami berserah, percaya kepada Tuhan. Persoalan pergumulan yang ada di depan kami Tuhan, itu tidak akan menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Apa kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil ketika kami bersama dengan Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan, persoalan masalah diberikan jalan keluar dari Tuhan. Pada saat hari ini kami sedang mengalami kelemahan Tuhan, diberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami, Engkaulah yang berotoritas dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Espiritus kami selalu memiliki sifat yang optimis Tuhan, mengarah kehidupan kami ke depan. Sebab kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan kami pasti menang. Bersama dengan Engkau Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kami akan menang di dalam Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, pada saat hari itu Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menjamah bangsa kami Tuhan, kota kami Tuhan, kabupaten kami, desa-desa Tuhan.
Biarlah Tuhan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen Tuhan, bersatu hati di dalam Tuhan, bersatu hati di dalam doa untuk mengalahkan pandemi ini Tuhan, untuk mengalahkan sakit penyakit ini Tuhan. Iman kami semakin kuat, iman kami semakin kokoh, kami semakin berakar di dalam Tuhan, kami semakin kuat di dalam Tuhan, bukan menjadi tercerai-berai, bukan berpisah satu dengan lain, tetapi kami bersatu di dalam Tuhan. Meskipun kami berbeda gereja dan denominasi Tuhan, tetapi kami orang percaya, orang yang sama di mata Tuhan, miliki iman yang sama di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau jamah keluarga kami Tuhan, jemaat GBI Kurun Tengah Tuhan, yang usia lanjut semuanya dalam lindungan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang pada saat hari belum bisa beribadah, biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, sebab hanya bersama Tuhan kami menang. Sebab hanya bersama Tuhan kami bisa melakukan yang perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Gembala pada saat ini akan berdoa berkat untuk kita, berdoa menutup ibadah kita pada saat hari ini. Saya undang untuk Bapak Gembala untuk ke depan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, perkasa dalam kehidupan perbuatanmu, segala rencanamu, segala keinginanmu. ku nyanyi haleluya. Biarlah kami memuji Engkau Tuhan dari dasar hati kami, kami meninggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Layak Engkau kuduskan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami mohon meminta kepada Engkau, biar kasih anugerah-Mu tetap tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, melatih pujian sembah kami, melatih doa-doa kami, dan firman-Mu yang Engkau sampaikan melewati lidah bibir hamba-Mu. Biar firman itu kami simpan dalam hidup kami, kami melakukan dalam tindak tanduk perbuatan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, membuat kami lebih baik, membuat keadaan pertobatan dalam hidup kami. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih agar kehidupan kami berlaku positif, agar roh kami menyala-nyala, agar kehidupan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Kurun Tengah, baik di ruangan ini maupun di dalam rumah kami masing-masing. Kami menikmati kehadiran Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan, kami menikmati kebenaran firman-Mu Bapa, agar hidup kami berubah, ada dasar hidup kami menjadi kuat, kokoh di dalam Engkau. Kami siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tetap menyerahkan sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berusaha. Biar tangan Tuhan terulur pada saat ini, dan Tuhan mendengar, dan mata Tuhan melihat apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, biar berkenan di hadapan Tuhan, dan kami bisa melakukannya semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada siang hari ini, sebelum kami pulang, kami mengerahkan hati kami mengangkat tangi kepada Engkau Bapa. Kami penuh kepercayaan kami, penuh iman kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa,
pertolongan dan penyertaan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjaga, memelihara, melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Selamat pulang. Ya. Ada pengumuman? Silakan Dodi. Ya Bapak Tuhan, terima kasih untuk kita semua pada saat hari yang sudah mengikuti ibadah online dan juga ibadah di gereja. Biarlah kita selalu berdoa dalam Tuhan, setia selalu dalam bacaan firman Tuhan. Kita yang percaya mungkin minggu-minggu depan kita mungkin sudah bisa kembali beribadah di gereja, seperti itu ya. Jadi semangat, tetap optimis, tetap positif di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap berdoa dalam Tuhan, gitu ya. Biarlah, saya percaya, saya bingung nih mau ngomong apa sebenarnya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.